Yes, kembali lagi di Pojok UMKM IMTV Semarang. Dan kembali lagi juga bersama saya Pandu Chan yang akan nemenin kamu selama 30 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol santuy. Bersama dengan narasumber kita yang udah kita ekspor ya. Bukan ekspor ya, kita impor gitu ya. Dari Tegal gitu. Tarik ke Tegal terus ke Semarang. Ini luar biasa effortnya. Kesini jam subuh kayaknya, 5 pagi kayaknya. Oke, langsung aja kita perkenalkan. Ini dia. Ada kata pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal biasanya makin sayang. Nah, oleh karena itu kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Boleh perkenalan dulu Ibu, siapa dan dari mana gitu kan. Barangkali ada yang ketemu di jalan mau disapa gitu. Nama saya Ibu Siti Robiah. Oke, Ibu Siti Robiah. Oke. Produk saya namanya Lariska. Lariska, oke. Ini mah jadi kayak ini ya, tagline ya. Lariska, iya. Lariska, iya. Oh ya betul. Lama-lama ternyata kok, Lariska. Gimana ketemu lawaknya? Pak Yujeng. Alhamdulillah Lariska. Oke, berarti sekalian gitu ya. Ngenalin produknya tapi sekalian ngejawab pertanyaan orang gitu. Oke. Losnyong gitu kan. Oke. Nah, Ibu Siti berarti panggilnya ya. Ada yang manggil Ibu Siti, ada yang manggil Bun Rob. Oh Bun Rob. Oke, lebih suka dipanggil yang mana? Apa aja. Yang penting nggak manggil yang jelek gitu. Siap. Oke. Semuanya barokah. Oke. Nah, Bu Siti ini asalnya dari Tegal asli. Tegal asli. Oke, berarti kalau ketemu warteg gitu di Tegal ada nggak sih, Bu? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Di Tegal nggak ada Nggak ada warteg. lah. Oh, Pandu kira ada warteg gitu. Ternyata di Tegal nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Warteg kalau di Tegal ya pasti ada. Oh, pusatnya ya? Wong apa yang Tegal ngomongin kletek. Ngertiin kletek? Melektek. Jadi banyak banget gitu. Oh, kalau di Semarang tuh apa ya bahasanya ya? Kayak Jadi berjejer mencampur. gitu, paham. Neng telecek gitu kalau di Semarang. Oke. Nah, Bu Siti ini adalah seorang pelaku usaha. Dan sebelumnya Pandu terima kasih dulu udah bersedia nih mau sharing gitu ya sedikit ceritanya dalam merintis usaha Lariska. Nah, sebelum Pandu ulik lebih dalam nih, Bu Siti ini kesehariannya ngapain? Ya, saya pertama mengucapkan banyak terima kasih Uh-huh. juga ya Mas, terutama sama Mas Pandu dan kru IMTV sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berada di depan MTV. Wih. Keseharian saya ibu rumah tangga. Oke, keseharian Iya. ibu rumah tangga. Dan ya sebagai layaknya ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah. Iya. Oke, baiklah. Nah, ini menarik untuk dicari tahu. Tadi kan Bu Siti bilang kalau Bu Siti ini adalah seorang ibu rumah tangga. Terus yang di depan ini apa? Gimana kok bisa menelurkan produk-produk ini, Bu? Iya. Alhamdulillah ya Mas. Jadi saya itu saat dulu, jadi saya itu seorang sarjana ekonomi. Oke. Ya. Nah, saya tertantang Mas. Wih. Sebab begitu saya lulus itu memang ya, saya dibilang, wah sarjana kok nganggur. Oke. Dari muda, Iya. kelas muda gitu. Walaupun saya bekerja, tapi ternyata saya itu tidak kena PNS. Nah, kalau orang desa itu yang penting PNS. Nah, betul. Gitu, Mas. Betul, stigma orang desa kan, wah PNS soalnya. Saya ingin menunjukkan bahwa ibu rumah tangga pun sarjana itu, sekolah itu kan bukan apa ya, tujuan utama untuk bekerja. Betul. Itu kan untuk membina keluarga yang biar sekian mawaddah warahmah gitu. Nah, sebenarnya ini perjalanan apa ya, usaha ini saya sangat panjang sekali. Oke. Sepanjang apa nih, Bu? Sepanjang nggak bisa diukur. Nah, ini saya kan dari desa Pangandawa ya. Wah, ini mana Pak? Lu nggak tahu nih. Pangandawa itu kan panjang. Oh iya, betul. Oke. Sungai kecil. Oke. Namanya Dawa gitu.
Nah ini berawal dari saya itu pertama dulu usaha itu toko sembako. Toko sembako kelontong berarti? Iya. Oke. Nah, itu baru berarti berjalan 9 tahun. Baru 9 tahun. Itu by the way Dulu 9 tahun. tahun berapa itu baru lulus. Oke. Terus saya ngontrak gitu. Oke. Terus jualan sembako alhamdulillah laris banget. Wah. Untuk pulakan juga gitu. Oke. 9 tahun. Nah, setelah itu saya berubah lagi. Saya udah sembakonya karena saya ngontrak kan Mas, saya tinggal, terus akhirnya saya berlari ke baju gitu. Baju, oke, fashion, Saya, woi. alhamdulillah punya toko 3 di pasar pagi Oke. sama pasar pokoknya di Tegal ya Mas, ada 3. Terus akhirnya saya sambil konveksi juga. Oke. Itu selama berapa tahun pokoknya itu. Nah setelah itu ini juga ke kafe. Terus saya juga punya KSU. Nah, KSU itu, Bu? KSU Koperasi? Sebuah Usaha. Oh, oke. Itu berjalan selama 4 tahun. Berarti yang menaungi usaha-usaha kecil gitu ya? Oke. Nah itu jadi dari semuanya itu yang saya paling hancur itu bukan hancur sih ya, istilahnya nggak usah lah kalau hancur Oke. ceritakan ya. Jadi saya teringat selalu pas bikin kafe sama koperasi itu nggak izin dengan suami. Oh. Jadi itu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Oke. mungkin ya. Mungkin. Harus seizin suami gitu. Oke. Di situ gara-gara tabungan saya sendiri akhirnya itu, nah istilahnya udahlah, itu sejarah masa lalu. Nah begitu saya ini sudah tahu itu apa tuh, saya jaya-jaya itu pas fashion Mas. Oke, Jadi fashion. pas fashion itu saya ibaratnya dibiayai sama bank itu saya alhamdulillah lancar jaya gitu. Lancar Padahal jaya. sebulannya itu 10 juta ya. Itu zaman dulu. Oke, Tapi oke. alhamdulillah lancar jaya gitu. Nah, tapi setelah dengan berjalannya waktu, saya tiba-tiba ada yang ngingetin bahwa riba itu ternyata ya nggak bagus gitu Iya. kan untuk agama. Jadi saya belajar terus ngikutin seminar dan sebagainya. Nah, begitu saya alhamdulillah ditakdirkan haji tahun 19, saya itu di sana di depan Ka'bah tuh saya bilang sama Allah, ya Allah ini sebenarnya saya harus bagaimana, usaha sudah nggak ada, banyak yang udah nggak ada semua, tapi ini saya harus usaha apa yang benar-benar saya ini harus tekuni gitu. Ternyata karena saya waktu itu nggak tahu terjawab gitu ya, singkat cerita terjawab. Saya pulang tuh bulan September bikin ini, tak coba bikin ini. Oke. Wedang Uwu. Produk pertamanya berarti. Produk pertama Wedang Uwu, tapi kan mereknya bukan ini. Oke. Pertama Herba. Nah, udah itu dari saya bikin itu, alhamdulillah tahun 20 apa tahun berapa Mas? Kan pandemi ya. Pandemi 20. Wah, Masya Allah luar biasa Mas saya. Langsung Iya. melejit gitu. Iya, tapi ya itu ada kendala karena Oke. produk saya ini saya bikin ini karena apa? Saya itu hobi Mas, hobi minum. Oh, Wedang Uwu. oke. Jadi kalau saya ke kafe, ke hotel-hotel, itu pasti yang dicari itu Wedang Uwu gitu. Jadi antara Wedang Uwu yang di apa namanya? Yang di lesehan, yang di hotel, yang di kafe, Beda-beda. rasanya beda-beda semua Mas. Oke. Iya. Nah akhirnya saya simpulkan gitu, oh gimana saya harus bisa bikin Bikin. Wedang Uwu gitu. Sama yang di pasaran juga, kalau di pasaran itu Wedang Uwu tuh harus dicuci dulu. Oke. Harus dicuci dulu. Nah ini kalau dicuci kan kotoran udah masuk kok dicuci gitu Iya. kan. Akhirnya saya berpikir gimana caranya. Akhirnya saya coba secara higienis. Nah akhirnya harganya agak memang bersaing Naik, ya, iya. agak tinggi gitu. Waktu itu jadi tantangan juga, ditawarin, oh enggak harganya mahal. Tapi alhamdulillah setelah tahu bahwa oh ternyata produknya Bunrop itu ini higienis karena udah di oven. Iya. Jadi dicuci dulu, dikeringkan, terusan setengah kering di oven gitu Mas. Nah dari ini Wedang Uwu ini pertama kali Mas, tapi mereknya bukan ini. Terus saya akhirnya Bergerak ke hal yang lain. Bergerak ke hal lain, dan saya bikin ini permintaan dari kafe sama Oke. ini apa namanya ya, istilahnya apa tuh,
ya pokoknya permintaan yang lebih elegan gitu. Oke. Secara pengemasan gitu ya, Bu? Ya, di Bandara Ahmad Yani saya ada. Oke. Terus ini alhamdulillah nih, yang ini saya dapat penghargaan dari Pak Ganjar. Oke. Jadi saya ikut lomba inovasi Produk. inovasi PKK. Oke. Iya. Nah itu alhamdulillah dari produk ini gimana caranya biar instan gitu mas. Oke. Saya olah jadi instan. Jadi ini bubuk ya mas. Bubuk apa itu, Bu? Jahe? Bubuk rempah-rempah ini. Oh. Dari rempah ini jadi bubuk gitu. Jadi Oke. wedang uwuh yang langsung seduh. Langsung gitu. seduh. Berarti ampasnya ini ada atau nggak ada ampasnya? Sudah, pokoknya tinggal minum. Minum. Udah. Oke. Rasanya sama. Jadi di badan tuh keringet enak. Pokoknya Oke. kalau isumeng Mas Pandu udah minum ini. Insya Allah keringetan nanti udah sembuh. Jadi kalau lagi greges langsung ke Tegal ketemu Bun Rob. Ayo mas. Oke. Dari sini tuh ini nih mas. Oke. Wedang uwu. Wedang celup. Ternyata variannya banyak juga ya, Bu. Jadi turunannya ada 4. Oke. Mulai dari ini dulu. Iya, Ini. Jadi ini kemasan. Oke. terus. Ini buat Jadi, teman-teman yang tadi penasaran. Ini yang konvensional atau yang apa ya, yang diseduh gitu ya, Bu? Iya. Cuma harus direbus dulu jadi gitu, kayak Mas. teh. Nggak usah direbus. Oh, nggak usah direbus. Pakai Air panas gitu aja? Wong Jawa ngomongnya bulak-bulak. Oh, bulak-bulak ya, bluk-bluk gitu ya. Oke, baiklah. Ini. Terus habis itu bergeser ke yang ini untuk kemasan ini ya, lebih elegan. Premium wedang. Oh, premium. Oke, baiklah. Secara kemasan juga beda banget nih dari yang ini, meskipun produk di dalamnya sama. Iya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah ini. Ini atau ini dulu? Ini Oh, ini dulu. Oke. Ini dulu. Nah, ini yang luar biasa juga Pandu baru dengar ada wedang yang di instan. apa ya? Instan gitu ya. Dan itu penghargaan dari Pak Gubernur itu. Pak Gubernur, wah luar biasa sekali. Ini kayak beda banget dari yang ini, dari awalnya kayak gini terus jadi bubuk kayak gini. Ini baru pertama kali, Bu, saya ngelihat kayak gini. Terus habis itu ke ini celup. Berarti kayak teh. Iya, kayak teh celup. Oke. Karena ada yang mau yang praktis. Oke. Ya, dari ini praktis gitu. Oke, baiklah. Dari banyak produk ini, gitu kan, ternyata inovasi-inovasi ini muncul seiring berjalannya waktu. Tapi Pandu sebelum masuk ke dalam produk-produk ini nih, Bu, Pandu tadi sempat notice sedikit sepak terjang Bun Rob dalam mengarungi usaha. Nah, ini kan bisa dibilang kayak sudah cukup sering dipukul keadaan gitu ya, sampai akhirnya jatuh bangun lagi gitu. Apa yang bikin Bun Rob ini nggak menyerah sampai situ? Biasanya kan orang kalau saya satu gagal, coba lagi, gagal, udah selesai. Tapi apa yang bisa bikin terus bisa gitu? Ada Allah, Mas. Oke, baiklah. Kalau udah gitu udah pamungkas sekali ya. Oke. Iya. Pokoknya yang terpenting saya yakin tengah malam bangun, habis subuh jangan tidur. Nah, Mas Pandu jangan tidur loh. Lah ini Bu, PR-nya. Oke, betul. Dan tapi karena memang ya itu Mas, hidup itu kan bagian roda ya. Betul. Berputar ya. Gitu. Jadi saya pernah di bawah, di atas gitu. Tapi insya Allah dengan saya ini sekarang sudah menghindari riba ya. Ini jadi saya ini usaha apa ya yang tanpa riba? Jangan utang di bank gitu, dengan modal seadanya. Tapi alhamdulillah kan bisa. Oke, baiklah. Setelah dipukul mundur keadaan beberapa kali dan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, bisa dibilang ya. Lama sekali. Jadi tahun berapa tuh saya mulai usaha? 97. Iya. Sampai akhirnya 2019 tercetus ini. Berapa tahun, Mas? Wah, itu udah lama banget sih. Pandu belum dibuat ya. Ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Oke. Mudah-mudahan ya nanti ada lagi sih. Oke, baiklah. Cita-citanya kepingin punya ini ya. Beberapa ini ya, unit usaha gitu ya. Oke, baiklah. Nah, selama perjalanannya juga nih, Bu, apakah usaha-usaha yang lama itu masih berlanjut atau sudah stop? Tadinya berlanjut, Mas. Oke. Tapi setelah saya ternyata yang nama bisnis itu harus fokus. Ya. Makanya saya Bismillahirrahmanirrahim dengan berat hati. Bismillahirrahmanirrahim dengan berat hati. Akhirnya ya sudah, saya fokus ke sini.
Nah, kalau saya dulu juga kosmetik kan. Oke, oh, Iya. kosmetik juga. Kosmetik sekarang yang pegang anak saya yang nomor 2. Oke. Ya, jadi dia itu juga masih mahasiswa tapi mau ngikutin ibunya pengen usaha. Gitu. Oke. Berarti yang ada glow-glownya gitu juga ya, Bu? Oke. Kalau yang nomor 1 ya itu membesarkan ini jadi Oke. online Gitu. Oke. Baiklah, ternyata seru sekali nih ngebahas tentang usaha ini. Nah, bergeser ke yang sekarang nih, Bu. Setelah yang lalu-lalu sudah berhasil dilewati gitu kan. Nah, sekarang ini kenapa milih namanya Lariska? itu juga sejarahnya. Sejarahnya apa ini, Bu, di balik Lariska? Ataukah biasa kan orang bikin usaha entah namanya sendiri, nama anaknya, terus nama hal-hal yang berkesan gitu. Kalau ini sendiri asal muasalnya gimana, Bu? Ya, jadi dari Gria Herbal itu kan Gria Herbal Lariska gitu ya. Oke. Tadinya Gria Herbal, makanya kalau begitu ini mencet HP saya bisnis itu langsung Gria Herbal gitu. Oke. Gria Herbal ternyata setelah dihaki itu sudah ada. Akhirnya apa ya? Mau dari mulai Uyut. Iya. Oke. Jadi Uyut tadinya Uyut, terus Simbah. Oh, ini berarti nama-nama pendahulu gitu ya, Buyut, Simbah gitu. Oke. Nah, akhirnya kenapa akhirnya saya di rumah tuh rundingan karo anak bojo. Anak bojo. Ternyata udah terlahir Lariska. Jadi Lariska itu kan lari. Iya, Nah, ada doanya di dalam situ juga ya. Amin. Oke. Itu sebenarnya dulu saya sempat yang mau bikin apa tuh namanya catering. Oke. Udah tak bikin nota semuanya. Betul. Udah mau catering Lariska gitu. Alhamdulillah, saya inget Mas. Jadi tahun 97 itu saya mau bikin catering, nggak jadi. Jadi timbul Lariska, udah Lariska gitu. Oke, baiklah. Oh, berarti di dalamnya ini ada doa dan juga Rizka harapan. itu kan Oke, betul. Laris dan juga Rizka itu tadi. Laris rezekinya. Wah, mantap sekali. Ini berarti penuh makna di dalam namanya sendiri. Berarti ini udah haki juga sudah diurus ke Kumham juga ya, Bu? Oke, baiklah. Ini berarti buat yang mau kopi, nah ayo, kena hak cipta. Oke, baiklah. Tadi kan udah sedikit ceritakan nih, Bu, tentang wedang uwuh, mulai dari 4 produk wedang uwuh yang ternyata ragamnya ini juga beragam. Ini buat teman-teman yang nonton, pastinya juga menambah pengetahuan. Ternyata wedang uwuh tuh nggak selalu bentuknya kayak gini, ada bentuk-bentuk yang lain juga. Nah, terus dulu asal muasalnya fokus di wedang uwuh. Karena tadi yang Bu Siti bilang kalau memang suka dengan wedang uwuh dan sampai coba-coba di resto, di hotel. Nah, itu pertanyaan saya tuh tadi yang kepikiran tuh, kan Bu Siti haji juga. Nah, waktu di Arab ada wedang uwuh nggak, Bu? Belum menemukan. Oh, belum menemukan. Wah, bisa nih, Bu, diekspor. Insya Allah. Oke. Insya Allah, Mas. Ini sebenarnya saya udah dibawa ke Venezuela, sampel ke Venezuela. Terus kemarin tuh namanya apa ya? Bawa ke apa tuh? Aduh, saya kok lupa ya, Mas. Apa itu, Bu? Negara atau? Iya. Oke. Sudah di luar negeri itu. Terus bawa ke Singapura, jadi ini istilah untuk sampel-sampel gitu loh, Mas. Oke. Ini saya sedang ngurus untuk ke Venezuela. Kemarin saya kan produknya sudah konsumsi sama Pak Sandiaga Uno. Nah, itu kemarin tuh dibilangin kalau mau ngurus-ngurus ke Venezuela nanti akan dibantu oleh beliau. Oke. Masih ada admin. Secara perizinan dan lain sebagainya gitu ya, Bu. Bisa dibantu. Ya, mudah-mudahan. Oke, amin. Kita doakan bisa go internasional nih. Oke, baiklah. Nah, tadi berarti di luar negeri belum ada ya jenis-jenis herbal kayak gini, Bu? Oh, kalau di luar negeri sebenarnya udah banyak ya. Kalau ada apa istilahnya tuh banyak, cuman produk saya yang belum. Oh, belum. Oke. Wah, ini harus dicoba. Ada peluang. Oke. Insya Allah ada peluang ke sana. Cuman ya itu kendalanya itu uji nutrisi, Mas. Kemarin sudah di ini sama Bank Indonesia. Maksudnya saya tuh difasilitasi. Oke. Kurasi sama Bank Indonesia sama ini Masjid Istiqlal. Oke. Untuk
ekspor gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja nanti kalau udah apa namanya tadi uji nutrisinya udah full, udah tinggal langsung dikirim ya. Oke, kita doakan semoga segera bisa berangkat gitu ya. Oke, baiklah. Tadi berarti ini adalah asal muasalnya tercipta Lariska. Lalu yang lain ini gimana ceritanya, Bu? Ya. Jadi produk saya alhamdulillah ada 32 produk ya, yang sudah halal. Oke. Nah, alhamdulillah halal udah keluar, Mas. Hanya saya belum menggunakan halal yang itu. Kalau yang ini yang ketujuh, ada 7 yang sudah halal. Jadi halal saya udah 2 kali halal. Halal yang pertama. Nah, kemarin itu melengkapi halal yang berikutnya. Yang ini jahe merah kan belum. Tapi ini sekarang sudah akhirnya dari dari dinas halalnya itu untuk bisa dihalalkan semua satu. Jadi saya tidak semua produknya langsung. Iya. Jadi saya tidak usah memperpanjang lagi untuk yang ketujuh. Jadi udah masuk. Berarti langsung sekalian gitu ya. Oke, baiklah. Nah, ini setelah wedang uwuh ini produk yang tercetus yang mana, Bu? Oh, jahe merah. Jahe merah. Oke. Jahe merah. Itu segmentasi pembelinya untuk siapa biasanya? Oh, mohon maaf ya, Mas. Bukan jahe merah, Mas, tapi jahe. Jahe instan. Gimana tadi, Mas? Segmentasi pembelian ini itu untuk siapa aja? Apakah kayak tadi di episode yang sebelumnya itu tadi ada cerita juga bahwa jamu itu nggak cuma ini aja untuk sasaran-sasaran tertentu, tapi semua sasaran. Kalau dari Lariska sendiri? Jadi gini, saya perlu ulang lagi, Mas. Ini saya bukan jamu, tapi aneka wedang rempah. Menjurus ke wedang-wedangan gitu, Mas. Berarti sasarannya semua? Jadi semua, nggak melihat itu muda ataupun anak-anak gitu. Nah, nyatanya ini jadi habis ini saya langsung tercetus, ini kan ada ini, Mas, ada bagian jahenya ada. Betul. Nah, itu tadinya saya bikin sedikit kan, lama-lama kenapa nggak saya gini gitu. Sekalian ya? Iya, kan sayang kan? Iya, betul. Sekalian bikin, coba saya bikin loh kok bisa gitu. Tadinya saya beli, Mas, jahenya yang buat isi ini saya beli. Nah, saya minta diajarin teman nggak ada yang mau. Akhirnya saya ini buka Google kan. Wah, bisa. Pertama bikin, Mas, itu jadi batu. Rak jadi apa? Jadi batu. Benar. Terus berapa kali tuh, sampai 5 kali apa 10 kali gitulah. Selama uji coba itu ya, Bu? Itu sampai berapa kilo gitu ya. Sampai gosong, sampai mungkin bisa jadi inovasi. Jahe batu gitu. Ya, itu akhirnya saya alhamdulillah, ya Allah, ini kok jadi begini gitu. Alhamdulillah ya. Juga kan. Ya, itu makanya yang namanya anak muda itu jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, maju terus masih. Setelah rame-ramenya ini waktu itu jahe merah sampai 100.000 ya, Mas. Iya, Bu, benar. Nah, ini jahe merah. Sampai sekarang alhamdulillah yang booming banget itu jahe merahnya sama kopi rempah. Kopi rempah. Ya, di sini ada kopi rempah. Nah, kopi rempah saya itu bikin kopinya ini, Mas, pakai biji sendiri. Ya, jadi bukan saya bikin kopinya itu bukan beli kopi yang bubuk. Iya. Ya kan nggak tahu kalau kopi bubuk itu. Betul. Nah, saya bikin beli biji kopi. Terus di roasting. Ya. Terus sudah tak bikin pakai mesin, terus digabungkan dengan ini wedang rempahnya. Wedang rempahnya. Gitu. Berarti di dalam itunya ada wedangnya ini juga, Bu, berarti? Iya. Lengkap. Jadi lengkap ini tapi nggak ada secangnya. Udah lengkap. Makanya begitu minum kopi saya, itu insya Allah lambung yang biasa kalau minum kopi katanya itu begah gitu rasanya. Insya Allah enggak, malah menetralkan lambung. Baik. Soalnya di pikiran manusia kayak masih bingung gitu.
kopi rempah kayak gimana gitu kan, kayak susah banget menelaahnya gitu. Cuman ternyata ada ramuan-ramuan ini juga. Itu kan inovasi juga. Oke. Jadi saya, aduh gimana ini ya, ternyata saya coba kopi rempah digabungin kopi, rempah dengan kopi. Oke. Oh, nikmat sekali. Masuk, weh. Masuk Pak Iko ya. Saya coba dulu. Oke. Coba dulu terus sama tamu-tamu. Oke, baiklah. Nah, ini buat penonton yang di rumah, ini millennials yang suka ngopi, kopi senja ya kan. Nah, daripada asam lambung ya kan, minum kopi terus. Nah, ini ada solusinya. Kopi rempah biar kamu nggak makin asam lambung. Tetap bisa ngopi sambil menikmati senja, tapi nggak takut asam lambungnya kumat ya. Oke, baiklah. Nah, buat Ibu nih, ini kan kayaknya kita asik banget ngobrolnya. Ini Pandu mau minta sedikit apa ya, closing statement atau bisa dibilang pesan-pesan nih buat para millennials yang tertarik bikin usahanya sendiri. Kira-kira harus apa, Bu? Pertama itu, kalau milenial itu pokoknya jangan pantang menyerah, satu ya. Kita harus percaya bahwa Allah itu yang mendatangkan rezeki kepada Betul. kita. Jadi jangan sampai dengan cara apapun, sikut kanan, sikut kiri. Ya, itu jangan. persaingan gitu ya. Nah itu kalau seperti saya, Mas, produk saya selalu ditutupi oleh produk lain. yang sama. Oke. Iya, tapi merek lain. Saya selalu kalau katakan astagfirullahaladzim, kenapa begitu sih? Tapi alhamdulillah, Mas. Tetap laku ya, Bu? Iya, tetap laku, soalnya dicari lari kamar ya. Lariskan yang dia dokone. Ya, lariskan yang dia dokone. Oke. Terus ada lagi? Ya, apa ya? Kalau bisa tolong hilangkan riba. Hilangkan riba itu juga ya. Riba itu menghancurkan dan ini jadi katanya kayak setan gitu sih. Iya, ketagihan gitu ya, Bu. Bismillah lah. Oke. Saya ingin kita kepingin, apalagi masih muda ya, benar-benar harus ini benar-benar kita tuh Bismillah karena Allah. Oke, baiklah, Bismillah karena Allah. Nah, sambil disiapin dulu, Bu, nanti boleh dikasih pantun atau quote gitu kan buat terakhir gitu. Nah, ini pengen tahu harganya ini berapa, Bu? Oh iya, kalau ini 15. Ini 20. 20, oke. Ini 25. 25. Nah, kalau ini ada apa namanya? Astagfirullahaladzim, saya kok sering lupa sih. Santai, Ju, nggak usah grogi. Santai. Gula ini loh, gula semut, Mas. Oh, gula semut, oke. Tambahan gula semut. Oke. Sama lebih pedas gitu. Oke, baiklah. Kalau ini pakai gula jahe. Oke. Nah, kalau ini, Bu, yang buat anak senja nih, Ini suka buat ngopi. Anak senja yang suka ngopi. Ini kan kopi rempah. Saya kenapa ngasihnya, melihatnya itu bijinya biar anak-anak muda itu tahu bahwa itu kopi asli. Kopi beneran ya, bukan kopi Dan bubuk itu juga gitu ya. diminta sama kafe. Oke. Kopi bijinya Kopi bijinya. saya gitu. Nah, ini Harganya? harganya 35. 35.000. 35. Wah, ini mantap nih. Langsung gaskan. Kalau mau beli bisa di mana? Beli di toko saya ada. Tokonya? Dewa. Oh, Iya. Wangan Dewa, tapi di Tegal. Kalau secara online? Secara online ada, nanti saya kirim websitenya. Oke, siap. Pokoknya di bawah ini ya. Iya. Nanti di bawah ini ada Instagramnya juga. Ada Instagram, Oke. Facebook. Facebook, WhatsAppnya juga. WhatsApp ada. Oke. Apa ya itu? Apa? YouTube? YouTube. Oke, YouTube-nya juga ada. Oke, pokoknya buat kamu yang lagi nontonin, lagi nyimak pembahasan ini, kayaknya Mas, ini Mas. gimana, Bu? Ini. Nah, Ini sangat luar biasa. Kemarin saya baru ini nanti ada apa tuh temen. Kemarin kan saya habis reuni. Oke, reuni. Nah, alhamdulillah ini saya bawakan temen. Nih, saya bawakan ini ternyata anaknya itu sedang sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Ya. Terus katanya, alhamdulillah mami kok saya minum ini terus kok ya tenggorokannya. Enak gitu ya. Nah, terus teman saya ini kan bagi yang putri ya, anak-anak putri. Ini katanya, ini juga pelanggan saya alhamdulillah udah menggunakan ini kalau lagi menstruasi yang sakit perut.
Ini tahu-tahu hilang. Oh, Alhamdulillah. oke. Sekarang langganan ini, Mas. Langganan itu. Ini juga langganan Pandu gak di Kucingan, Bu? Kan ada temulawak, es temulawak. Ada es temulawak, Mas. Oh, itu enak juga, Bu. Oh, Masya Es Allah. temulawak. Oh, saya nanti saya bikin. Saya adanya es telang, Oke. lemon sereh. Oh, itu es temulawak dikasih es itu juga enak, Bu. Sebenarnya ini, Mas. Itu apa ya? wedang rempah. Oh, oke, boleh. Wedang rempah kan mau ini wedang rempah tapi uwuh. Uwuh. Wedang rempah tapi yang temulawak. Oke. Ini inovasinya dari ini. Temulawak itu Ini ya. rempah-rempah. Heeh. Dibikin temulawak. Temulawak. Oke, baik. Kalau ini warnanya merah, ini warnanya kuning. Enggak, coklat. Oh, coklat. Oke. Karena mengandung agak kuning juga nantinya ya. Oke, baiklah. Sama temulawak. Oke, nah itu tadi pengenalan produk-produknya yang keren banget. Ini yang paling Pandu notice banget sama ini tim Sobat Senja ya. Karena Pandu juga masih muda, suka apa ya, ngopi-ngopi asik gitu. Oke, terima kasih Bu Siti sudah berkenan sharing-sharing di pojok UMKM-nya IMTV. Semoga dipertemukan lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Ibu. Oke. Ya, sami-sami. Dan buat kamu semangat terus buat yang mau terjun ya di ini apa namanya? Dunia usaha. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, gaspol pokoknya Mas. Oke, sampai jumpa lagi di pojok UMKM berikutnya.